Apakah kebahagiaan harus dicari? Jika iya, lantas akankah ia akan tetap menghampiri ketika kita berhenti mencari? Wilujeng nyakseni video agak jelek, tipis-tipis maksakeun burangrang. Pagi-pagi setelah sarapan, tak ada puisi yang dihidangkan. Hanya sebat dan hayal akan sehat yang mahal. Setelah berlalu lama, kami pun berpamitan kepada Kang Genta dan orang tuanya. Terima kasih telah menampung kami. Semoga tetap diberkati. Kami pun siap-siap. Siap-siap setelah siap, kami pun berangkat sekitar pukul 9 lebih seperempat. Menuju ke pasar untuk membeli logistik dan sedikit kosmetik. Hah? Oke, sedikit aku jelaskan. Teruntuk orang-orang yang suka bikin status WA tapi ia memprivasikannya, entah untuk siapa. Ayo, setelah dilihat, ya sudah, hapus lagi saja. Toh pesanku bukan untuk semua. Setelah semua didapatkan, kami pun melanjutkan perjalanan. Ingat, perjalanan, bukan pelarian. Sesampainya di base camp, kami pun melakukan registrasi. Istirahat sejenak, sebenarnya sih ngopi. Lalu kami pun memulai mendaki. Trek awal pendakian dimulai dari landai, langsung menukik, curam, menukik lagi, curam lagi, menukik lagi, curam lagi, selalu saja begitu. Dan sepertinya pendakian Gunung Burangrang via Legok Haji minim sekali bonus untuk pendaki. Tapi meskipun begitu, faktanya pendakian gunung manapun dapat dilalui dengan kedua langkah kaki.
kaki kanan dan kaki kiri yang silih berganti. Iyalah, toh kalau langsung keduanya seperti apa? Silahkan jawab sendiri. Setelah sekian lama berjalan, kami pun tiba di pelataran, di mana kami akan mendirikan tenda. Dan Burangrang adalah tipe gunung yang puncaknya aman untuk bermalam, walaupun tidak direkomendasikan karena takut angin kencang dan hal-hal yang tidak diinginkan. Di atas dataran tinggi, sembari menikmati kopi tua, sungguh nikmat yang luar biasa. Satu malam berlalu, kami bercerita tentang muda yang dirundung duka, matinya kesungguhan, panjang umurlah pengharapan.